Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia bermula ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dijemput oleh Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Said Timlik. Dan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Seberapa luas sih pengetahuan siswa Semandajari tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau sedikit wawancara sama teman-teman SMA Negeri 2 Wonogiri tentang detik-detik proklamasi. Ikutin aku yuk! Halo Kak, permisi. Halo. Jadi di sini aku mau tanya-tanya sebentar nih tentang detik-detik proklamasi. Sebelumnya kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama aku Rendesta Cikapatikawa dari kelas 11 IPA 1. Oke, Kak Rendesta. Jadi pertanyaannya, bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Ya, sebelumnya tuh proklamasi itu dibacakan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya tuh di rumahnya Soekarno. Jadi yang membacakan teks proklamasi itu ada Muhammad Hatta sama Soekarno sebagai wakil atas nama bangsa Indonesia. Dilaksanakan jam 10 waktu Indonesia Barat dengan diiringi pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, oleh Suhud dan Latif. Setelah pengibaran bendera dilanjutkan oleh acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman. Meskipun hanya 1 jam acaranya berlangsung, namun sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Baik Kak, terima kasih. Ya, Halo Kak, permisi. Halo Kak. Iya, jadi di sini aku mau sedikit tanya-tanya nih tentang detik-detik proklamasi. Sebelumnya kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Aska Nadia, aku dari kelas 11 IPA 1. Oh iya, Kak Aska ya. Jadi pertanyaannya, mengapa pembacaan proklamasi dipindah di rumah Insinyur Soekarno, sedangkan di awal kan rencananya mau dibacakan di lapangan Ikada? Jadi kan teks proklamasi rencananya akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun karena ditakutkan di lapangan Ikada ada pertumpahan darah, makanya dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu ada sekitar 100 pasukan barisan pelopor yang sudah sampai di lapangan Ikada. Namun mereka harus berjalan kaki lagi ke rumah Insinyur Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur. Sebab itu para anggota barisan pelopor tadi tuh datangnya terlambat dan mereka menuntut untuk pembacaan ulang teks proklamasi kemerdekaan. Namun ditolak dan hanya diisi dengan amanat singkat dari Muhammad Hatta. Oh baik, seperti itu ya Kak ya. Terima kasih. Halo Kak, permisi. Iya, jadi di sini aku mau tanya-tanya sebentar tentang detik-detik proklamasi nih ya. Kenal dulu dong, namanya siapa? nama saya Indria Salsabila Wijayanti Putri dari kelas 11 MIPA 1. Oh iya, Kak Indria ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana rakyat Indonesia yang lain yang tidak berada di tempat pembacaan proklamasi bisa tahu kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sudah dibacakan? Selain dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat, dan di hari itu juga teks proklamasi sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Radio Domei. Teks proklamasi itu diterima dari wartawan Domei yaitu Syarifuddin, dan Wahidin memerintahkan Markonis Evus untuk menyiarkan berita proklamasi secara berturut-turut di Radio Domei. Baru 2 kali disiarkan, orang Jepang marah-marah karena berita proklamasi sudah tersebar melalui udara. Wahidin meminta Evus terus menyiarkannya sehingga berita proklamasi disiarkan setiap 30 menit sekali sampai pukul 4 sore saat siaran berhenti. Akibatnya, pemimpin tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 1945, pemancar disebut disegel Jepang dan pegawainya dilarang masuk.
Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo Kak, permisi. Iya, jadi di sini aku mau tanya-tanya sedikit tentang detik-detik proklamasi. Sebelumnya kenalan dulu dong, namanya siapa? Oh, boleh, nama saya Hegina Narswari dari kelas 11 MIPA 1. Oke, Kak Hegina ya. Pertanyaannya, siapa saja perumus teks proklamasi dan apa aja nih isinya? Oke, yang merumuskan teks proklamasi itu ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Isi dari teks proklamasi itu adalah proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baik Kak, terima kasih.